Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus limpahkan kepada kita semua, sehingga terus-menerus kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa thalabul ilmi, untuk kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan ilmu seperti yang antum sudah ketahui semua, bahwasanya perjalanan ilmu itu bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan ilmu adalah merupakan perjalanan Rasul, perjalanan para sahabat, perjalanan para ulama, yang dimana seseorang betul-betul harus beradab dengan adab-adab ilmu, harus betul-betul mempunyai kekuatan di dalam perjalanan ilmu ini. Karena kalau seseorang gak punya kekuatan di dalam perjalanan ilmu, seseorang akan mudah untuk putus di tengah perjalanan, di dalam perjalanan ilmu. Makanya termasuk di antara nasihat yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya menuntut ilmu itu butuh yang namanya sabar. Menuntut ilmu itu dibutuhkan yang namanya waktu yang sangat panjang. Bukan hanya sekedar bagaimana saya supaya cepat bisa, bagaimana supaya saya cepat ngerti. Akan tetapi menuntut ilmu itu adalah merupakan yang sering ana sampaikan, finish dari menuntut ilmu itu bukan antum jadi ustadz. Finish dari menuntut ilmu bukan kita bisa mengajarkan orang lain, bukan. Tetapi finish dari menuntut ilmu supaya kita berhasil di dalam mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah merupakan sebuah bekal. Menuntut ilmu itu adalah merupakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang kalau tahu bahwasanya menuntut ilmu itu adalah merupakan sebuah ibadah,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian itu datang kepada engkau. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin, engkau itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama, ketika beliau mengatakan saunabbika an tafsiliha bibayanin, saya akan memberikan kabar kepada engkau dengan terperinci. Apa kata beliau? Zakaun, menuntut ilmu dibutuhkan yang namanya kecerdasan. Kata beliau, zakaun wa hirsun, dibutuhkan yang namanya sangat semangat. Wajtihadun, bersungguh-sungguh. Wa bulghatun, modal. Berapa sudah? 4. Apa yang pertama tadi? Zakat. Yang kedua, hirsun, semangat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Yang keempat, modal. Yang keempat, suhbatu ustadin, menemani atau bersama dengan ustad, dengan seorang guru. Dan yang terakhir kata beliau, watuluz zamani, butuh sabar, karena menuntut ilmu itu harus waktu yang panjang. Ini yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala kepada kita semua. Namanya seorang penuntut ilmu itu butuh zakat, yang dimana zakat ini, kecerdasan ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketika seseorang mementingkan zakatnya. Apa itu zakat? Kebersihan jiwa. Zakat akan muncul ketika seseorang itu memperhatikan zakatnya. Ingat PDF yang saya kirimkan di grup yang saya sampaikan ke Pak Heri. Itu di situ dijelaskan modal yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu az-zaka wa dzaka, yaitu kebersihan hati dan apa? Dan kepintaran, kecerdasan. Tetapi mana yang harus didahulukan? Az-zaka atau az-zaka? Zakat yang lebih didahulukan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan utu zakaan wala yu'tu zakaan. Orang kalau dikasih kecerdasan, enggak dikasih kebersihan jiwa, rusak. Rusak. Orang kalau dikasih kecerdasan tapi enggak dikasih kesucian jiwa, rusak. Akan tetapi ketika seseorang zakatnya punya, kebersihan hatinya punya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hibah zakat kepada orang tersebut. Maka modal yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, zakat. Yang dimana zakat ini dimulai dengan yang namanya zakat. Kecerdasan dimulai dengan apa? Dengan kesucian jiwa. Kemudian seorang penuntut ilmu, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu dibutuhkan yang namanya hirsun, semangat. Semangat Ustaz, tapi disuruh ngapal melempem. Makanya ada apa? Ada 2, harus semangat dan harus sungguh-sungguh. Gak bisa sungguh-sungguh kalau tidak ada semangat. Makanya 2 hal itu harus ada. Jangan cuma semangat 45 tapi sungguh-sungguhnya nggak ada. Jadi semangat harus ada, dibuktikan dengan ijtihad. Dibuktikan dengan apa? Praktek, rajin, ngafal. Kemarin minggu lalu kan saya sampaikan bahwasanya ilmu itu seperti apa? Tamu. Kalau tamunya kita layani, tamunya kita hormati, tamunya kita temani terus, ajak ngobrol, tamunya betah.
Sama dengan ilmu. Kalau ilmunya itu kita layani, kita barengin, subhanallah betah ilmu itu sama kita. Tapi kalau habis dapatnya cuma di hari Ahad sore, habis itu kitabnya disimpan, ya tamunya pergi. Tamunya ngilang. Makanya dibutuhkan yang namanya apa? Hirsun wajtihadun. Kemudian yang ketiga bulghatun, yaitu dibutuhkan yang namanya modal. Dibutuhkan yang namanya modal. Dan namanya menuntut ilmu itu butuh modal. Antum dari rumah ke sini butuh modal apa? Modal bensin. Ya kan? Butuh. Alhamdulillah gak jauh gitu kan. Coba kalau seandainya jauh kayak Imam Syafi'i belajar ke Mekah dari Irak gitu kan. Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik gitu kan. Dari mana? Ke kota Madinah. Butuh yang namanya bulghah. Butuh yang namanya modal. Mereka saja para a'imah, mereka butuh modal, mereka kerjakan itu untuk modal. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi kemarin di grup, gitu kan? Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang belajar nahwu habis berapa Pak Rudi kemarin? 8 miliar. Gak tahu saya ngitungnya dari mana Pak Rudi. Oh, berapa dinar gitu Pak? Nah, jadi dikali sama Pak Rudi ternyata mencapai berapa? Mencapai 8 miliar. Itu bulghah gitu. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara yang harus betul kita punya yaitu sohbatu ustadin. Pegang satu ustaz. Pegang ustaz yang bisa mengajarkan kepada kita. Nanti insya Allah ini kitabnya lagi proses pengiriman. Nanti insya Allah kita akan baca, termasuk di antara nikmat yang paling besar antum itu punya ustaz. Itu nikmat paling besar. Nanti akan disebutkan termasuk di antara adab talabul ilmi, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada seorang ustaz yang mau membimbing kita, yang mau mendidik kita. Dia adalah seorang bapak bagi kita. Untuk apa? Bapak di dalam menumbuhkan ruh kita. Karena bapak itu ada dua. Ada bapak nasab, ada bapak ilmu. Kalau bapak nasab, ya bapak kita. Semua kita punya bapak, gitu kan? Yang dimana bapak kita kerja, cari duit, gitu kan? Ngasih uang ke kita, ngasih makan kepada kita. Tapi di sana ada bapak ruh kita, bapak ilmu kita. Yang dimana bapak ilmu itu menumbuhkan ruh kita. Yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ustadz, seorang alim, seorang ulama, penerusnya para anbiya, mereka adalah orang-orang yang menghidupkan orang-orang yang dimatikan oleh iblis. Kam min qatilin min iblis ahyauhu, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang dibunuh oleh iblis dihidupkan oleh para ulama, dihidupkan oleh penerus para nabi. Maka seseorang itu harus sohbatu ustadin, bareng sama ustad, temani ustad. Karena kesempatan ketemu ustad itu nggak lama. Kesempatan ketemu ustad nggak lama. Dahulu Rasulullah ketemu para sahabat lama terus menerus, nggak 23 tahun aja. Setelahnya Rasulullah apa? Meninggal. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud ketika di sana masih ada ustadz yang harus diambil ilmunya, Abdullah ibnu Mas'ud terus belajar sama ustadz tersebut. Rasulullah meninggal, pindah ke Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal meninggal, pindah ke Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman meninggal, baru dia jadi ustadz. Kenapa? Karena yang lainnya sudah murid-murid Ibnu Mas'ud. Tetapi selama masih ada ustadz yang bisa mengajarkan kepada kita ilmu, seseorang hendaknya dia terus bersama yang namanya ustadz tersebut. Kemudian termasuk diantara nasihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang keenam yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu tulus zaman. Lama di dalam menuntut ilmu, belajarnya itu harus sabar. Mungkin bapak-bapak selama ini, ya Allah Ustaz, kapan rampung-rampungnya tasrif ini? Kok tidak rampung-rampung kita ini, kok suruh fa'alu terus-terusan seperti itu. Ini belum tambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf gitu kan. Rasanya kok kepala punyeng gitu kan. Sabar.
Sabar. Karena apa? Subhanallah, belajar Mukhtasar ini, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ujian buat kita. Dan ini fase paling menentukan. Kalau kita bisa sabar di sini, insya Allah kita akan bisa sabar di dalam menuntut ilmu-ilmu yang lain. Karena ini praktek adab. Praktek di dalam adab thalabul ilmi itu ada pada Mukhtasar. Gimana antum harus sabar dengan ustadznya gitu kan? Ya Pak Rudi, Pak Sus gitu. Yang lainnya juga mungkin sering anak marah-marahin gitu kan. Salah Pak. Waduh gimana kok nggak bisa-bisa kan seperti itu kan? Harus sabar dengan ustadz gitu kan. Harus sabar ngafal, harus teliti. Semuanya apa? Semuanya harus adab thalabul ilmu itu ada pada antum belajar Mukhtasar ini. Di mana Pak Sus, di mana ini Pak Rudi yang mungkin punya kedudukan gitu kan, Pak Heri gitu kan, tapi harus mau ngafal, bisa merendahkan diri kan seperti itu. Kan semuanya apa? Adab thalabul ilmi. Bisa merendahkan diri, mau dibikin capek oleh yang namanya ilmu, gitu. Ini semua apa? Semuanya adab thalabul ilmi yang harus betul-betul kita praktekkan di dalam apa? Di dalam kitab Mukhtasar ini. Orang itu sabar, bisa merendahkan diri, ikhlasnya harus dibetulin lagi. Ya Allah, saya ngapal ini untuk apa? Lillah. Kemudian apa? Terus sabar. Terus akhirnya terus terbiasa dengan yang namanya kesabaran di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar Mukhtasar ini, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti antum akan rasakan. Belajar Mukhtasar ini contoh-contohnya pun itu bukan contoh-contoh yang hanya ja'a Zaidun qaimun, enggak. Akan tetapi banyak di dalam kitab Mukhtasar ini faedah-faedah yang bisa nanti kita ambil dari adab, dari apa namanya? Akidah, manhaj, semuanya akan antum dapatkan di dalam Mukhtasar ini. Karena memang penulis kitab Mukhtasar ini yaitu Ustaz Abu Izzi Hamidallah Ta'ala, beliau menulis Mukhtasar ini pengennya apa? Dengan kitab Mukhtasar ini orang itu langsung praktek adab. Dari Mukhtasar ini antum belajar manhaj. Dari Mukhtasar ini antum belajar akidah. Makanya harus sabar. Secara gak langsung antum belajar Mukhtasar, nanti di dalam contoh-contohnya antum akan tahu tentang akidah, tentang apa namanya adab, tentang yang namanya manhaj. Karena memang buku ini sebenarnya ditulis untuk ngajar siapa? Untuk ngajar orang-orang umum. Sebenarnya kitab ini awalnya ditulis oleh beliau bukan untuk santri-santri beliau yang pondok anda, tapi memang ditulis untuk orang-orang belajar umum. Karena memang beliau ngajarnya itu masyarakat umum, orang-orang NU. Sehingga apa? Sehingga beliau berdakwah akidah, berdakwah manhaj dengan apa? Dengan kitab bahasa Arab ini. Diajarkan adab, diajarkan akidah, diajarkan terhadap yang namanya apa? Manhaj. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, arjukum an tasbiru. Saya mengharapkan antum semua sabar. Ngafal pelan-pelan. Antum, ana enggak maksa antum harus ngapal sekian, enggak. Semampu antum. Yang penting apa? Istiqomah. Istiqomah. Bukan terus ana enggak maksa antum terus antum santai-santai enggak ada istihad. Enggak, harus sungguh-sungguh juga. Harus sungguh-sungguh, harus ada semangat supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Nah, itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sambil menunggu tadi yang ketua kelas agak telat, makanya nasihatnya agak diperpanjang. Baik, insyaallah kemarin alhamdulillah sekarang hampir semuanya hampir semuanya sama, rata sampainya. Ya kan? Kecuali Pak Yuwono tinggal dikit setorannya karena kemarin terputus badminton. Jadi setorannya di mana? Di lapangan badminton. Subhanallah. Gimana kita thalabul ilmi di lapangan badminton mau setoran badmintonan dulu gitu. Di tengah-tengah badminton setoran. Kalau nggak gitu
orang nggak ngelis kan, akhirnya tak datengin di tempat badminton, Pak, setoran Pak. Jadi disuruh setorannya di mana? Di lapangan badminton gitu. Habis selesai main, Pak, setoran dulu Pak. Waduh, lupa Ustaz, setoran, yang penting setoran dulu, nanti yang lupa diulang lagi. Jadi seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah semuanya sudah sampai zona, ya kan? Siapa yang belum? Antum belum Pak? Oh, tinggal zona ya Pak? Nah, tinggal zona. Nanti malam ya Pak. Kalau Pak Yono habis dars langsung, tinggal dikit Pak Yono zonanya. Anak tunggu nanti malam insya Allah jam 9. Taib, insya Allah kita sudah sampai di ajwaf, yang dimana ajwafnya kita sudah masuk ke ba'a. Kemarin berarti kita sudah selesai apa? Fi'il salim, kemudian apa? Mudhoaf, mahmuz, mithal, ajwaf kita selesaikan insyaallah hari ini. Jadi seluruh apa yang antum dapatkan di dalam kitab nanti, kitab bahasa Arab, kalau seumpamanya itu adalah merupakan fi'il salim, maka antum kiaskan saja semua kepada nasoro, doroba, fataha, alima, hasuna, hasiba. Kalau antum ketemu dengan fi'il mudhoaf apapun itu, pasti ujung-ujungnya baliknya kemana? Madda, farro, sama addo. Kalau seumpamanya antum ketemu sama mahmus, tasrifnya ujung-ujungnya baliknya kemana? Ya antum kiaskan ke sini, ke akhoda, kemudian sa'ala sama nasya'a. Kalau antum ketemu sama mithal, antum kembalikan ke apa? Wa'ada sama yasaro. Begitu pula kalau antum ketemu dengan ajwaf, antum balikkan kepada sona sama ba. Pokoknya ada tasrif yang sama. Kok ada seumpamanya contoh yang lain, maka antum kembalikan kepada tasrif yang sudah antum hafal, antum bolak-balik, antum setorkan. Makanya apa? Ana suruh antum hafal supaya apa? Supaya kalau antum ketemu dengan mufradat yang lain, kosakata yang lain, tinggal antum ini sama dengan mana ya? Nanti itu pun ketika ana praktek, ketika kita praktek, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nanti kita ada insyaallah ada waktunya praktek. Ketika ada satu kata, saya selalu akan tanya, ini bentuknya apa? Bentuknya apa? Kalau antum bilang ini ajwaf, ajwaf coba tasrif, ini ngikutin wazan yang mana ajwafnya? Apakah ngikutin yang ba'a atau ngikutin yang sona? Seperti itu. Makanya ini harus betul-betul mutqin. Semua bacaan dalam kitab bahasa Arab nanti antum kembalikan semua ke tasrif yang selama ini antum hafal, muter-muter di sini. Ini nanti akan antum manfaatnya kapan? Ketika antum sudah praktek dalam kitab, baru antum ngeh. Oh iya Ustaz. Oh nanti cuma antum bisanya cuma AO aja. Oh gitu aja. Karena apa? Semuanya kembali kepada yang antum hafal. Nah, insya Allah sekarang kita akan masuk ke ba'a. Baik, insya Allah kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'a yabi'u bay'an fahuwa ba'i'un wadaka mabi'un bi la tabi' mabi'un miba'un. Apa artinya ba'a ini, Mas Tono? Lupa. Hah? Apa? Menjual. Nah, jadi diingat ya, apa yang antum hafal itu antum ingat. Soalnya kemarin ada yang tanya, Ustaz kalau nggak diingat-ingat lupa juga Ustaz. Seumpamanya apa? Antum mau ngomong, sebenarnya antum kalau sudah hafal ini semua, antum itu mudah untuk ngomong bahasa Arab. Tinggal antum tang gitu loh. Contohnya dari doroba saja. Antum mau ngomong mereka laki-laki banyak dipukul. Apa bahasa Arabnya Bang Yuna? Mereka laki-laki banyak dipukul. Apa Pak Yadi? Kalau dipukul isim apa?
Kalau dipukul isim maf'ul. Laki-laki banyak apa? Madrubun, madrubani, madrubuna. Kan seperti itu. Ya kan? Alat untuk buka banyak apa Pak Sarwaji? Alat untuk buka banyak bentuk laki-laki atau perempuan apa? Lupa kan Pak? Apa alat, isim alat dari fataha Pak? Sebenarnya kalau antum mungkin tinggal langsung. Kalau fataha isim alatnya apa? Miftahun. Kalau jamaknya bentuk laki-laki sama perempuan apa? Mafatihu. Kan seperti itu. Sudah ketemu kan? Antum mau ngomong mana kunci yang banyak tadi, yang semuanya ada kumpulan kunci, mau kunci Inggris, mau kunci apa, mau kunci motor atau apa? Antum bilang ainal mafatih. Mana kuncinya? Maksudnya kunci yang banyak itu mana? Gitu. Ya kan? Mudah sebenarnya. Jadi sebenarnya tasrif, makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, antum dapatkan teman-teman anak-anakmu, anak-anak yang dia diajarkan di Al-Irsyad contohnya. Mereka itu sorof, gimana caranya sorof itu? Mereka itu refleks. Tak 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 tak. Kenapa? Karena sebenarnya dari satu kata nasoro saja antum bisa jadikan banyak nih nasoro. Doroba antum jadikan banyak, ya kan? Dari salah antum jadikan banyak. Antum bisa jadikan fi'il madi, fi'il mudhari, ya kan? Kemudian antum bisa jadikan dia itu orang yang ketiga, orang yang diajak ngomong, saya sendiri, ya kan? Orang yang dikenai kerjaan, pelaku, perintah, larangan, isim alat, isim tempat, ya kan? Isim waktu, sehingga apa? Perubahan itu banyak. Makanya ketika antum setoran sama anak, jangan cuma setoran bahasa Arab. Untuk memudahkan, antum harus tahu artinya. Makanya kemarin pas waktu awal-awal, kenapa sih yang fa'ala yaf'ulu itu kok pakai artinya? Kemudian yang setelahnya nggak ada artinya? Kalau terus-terusan ada artinya ya butek Pak. Setorannya kan. Makanya apa? Antum hafal kan, sudah hafal artinya. Fa'ala, dia laki-laki telah berbuat, ya kan? Yaf'ulu, dia laki-laki sedang akan senantiasa berbuat, ya kan? Itu kan antum hafal itu. Ketika antum setoran, yang tasrif setelahnya, antum sambil setoran sama anak itu sambil bayangin gitu loh. Oh dia laki-laki, oh dia perempuan, oh dia banyak laki-laki. Kalau antum bayangin seperti itu, mudah sekali antum hafal nantinya. Mudah sekali antum hafal. Dan antum tahu akhirnya, oh ternyata kalau laki-laki itu ada di barisan ini, perempuan ada di barisan ini, banyak ada di barisan ini. Akhirnya antum hafal kayak apa ya? Kayak kotak rumah aja, ada tempatnya masing-masing gitu. Ada tempatnya masing-masing. Sehingga ketika antum ngobrol bahasa Arab, sebenarnya kalau sudah selesai sorof, orang itu kan orang ngomong bahasa Arab itu kan nggak mikirin nahwu. Coba antum tanya anak-anak Al-Irsyad, ketika mereka ngomong, kalau mereka mikirin nahwu, bingung mereka. Mereka yang penting apa? Sorofnya jalan. Sorofnya jalan. Teman-teman dari Al-Irsyad itu kalau ngomong, kan apa cepet gitu kan? Kenapa? Karena sorofnya yang kuat mereka. Kalau mereka mikirin nahwu, oh ini mau dibaca apa terakhirnya ya? Dia jadi fa'il apa jadi maf'ul? Bingung. Nggak jadi. Makanya yang penting mereka apa? Sorofnya jalan. Akhirnya ngomong bahasa Arabnya lancar. Tapi apa? Sorofnya itu sudah refleks. Dia mau ngomong isim tempat, isim makan, isim alat, perintah, larangan, dia, kamu, saya, itu dia sudah cepat. Nah harusnya kalau antum sudah punya sorof hafal seperti ini, tinggal antum nambah mufrodat, antum bisa ngomong bahasa Arab. Seperti itu Pak. Jadi tinggal ngomong bahasa Arab, ketobos langsung gitu. Cepat harusnya. Orang hafalannya sudah lancar kan 7 menit. Kalau dulu masih 20 menit, sekarang alhamdulillah. Sekarang itu sudah ya mentok 10 menit gitu kan. Alhamdulillah. Berarti kan sudah lancar gitu loh. Tinggal apa? Ngereflekkan gitu. Tinggal
ngereflekin. Seperti itu. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan. Hah? Istilahi? Apanya? Oh iya, saya ulang dulu. Ba'a. Nah, kalau saya ngomong ba'a, antum kan tahu. Oh iya, dia laki-laki. Nah, tinggal kalau sudah paham kan tahu ba'a, dia laki-laki telah menjual. Kan seperti itu. Ba'a yabi'u bai'an. Fahuwa ba'i'un wa dzaka mabi'un. bi' la tabi' mabi'un mabi'un miba'un miba'un. Ba'a 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 ba'u ba'at ba'ata bi'na bi'na. Kalau kemarin apa? Sunnah. Kalau ba'a yabi'u ya ajwaf ya, maka dia di kasroh. Bi'na bi'na. Kenapa kok dibaca kasroh? Nanti anak aja nih, tenang. Bi'na. Ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na bi'ta bi'tuma bi'tum bi'ti bi'tuma bi'tunna bi'tu bi'na. Sudah? Mudah kan? Yabi'u yabi'ani yabi'una tabi'u tabi'ani yabi'na tabi'u tabi'ani tabi'una tabi'ina tabi'ani tabi'na abi'u nabi'u. Pak Jailani, tabi'ina apa artinya, Pak? Tabi'ina. Ingat nggak, Pak? Tabi ta. Tabi'ina apa? Masih ingat nggak tabi'ina? Apa, Pak? Kalian atau kamu? Kalau kalian dia 3. Tabi'ina kamu. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tabi'ina kamu perempuan 1 sedang akan senantiasa menjual. Kan seperti itu. Coba diingat lagi artinya ya. Jadi mulai di merojaah lagi artinya. Anak ulang. Tabi'u tabi'ani tabi'una. Yabi'u yabi'ani yabi'una tabi'u tabi'ani yabi'na tabi'u tabi'ani tabi'una tabi'ina tabi'ani tabi'na abi'u nabi'u. Kemudian masdar bai'an. Bai'an bai'an bai'aini abya'an bai'atan bai'ataini bai'atin mabayi'ah. Ada 2. Ada bisa mabayi'a, ada bisa mabai'a. Bisa pakai iya, bisa pakai hamzah. Terserah antum mau setoran sama ana apa saja boleh. Bisa mabai'a, bisa mabai'a. Ya. Mabai'a. Nah, hamzah kemudian ain. Bisa juga ya mabai'a. Boleh seperti itu. Boleh 2. Ana ulang. Bai'an bai'aini abya'an bai'atan bai'ataini bai'atin mabayi'a. Bai'un bai'ani abya'un bai'atun bai'atani bai'atun mabayi'u. Bai'in bai'aini abya'in bai'atin bai'ataini bai'atin mabayi'ah. Baik, kita lanjutkan. Fahuwa bai'un. 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 Bai'ani. Bai'una. Buyya'un.
dikembalikan kepada asalnya. Kayak kemarin kan suwanun dikembalikan ke asalnya. Ini juga sama. Buyyaun wa buyyaun wa bay'atun. Wa bay'atun. Ba'i'atun, ba'i'atani, ba'i'atun. Bawa'i'u. Sama, bisa dua. Bawa'i'u, bawa'i'u, bisa. Bawa'i'u. Ba'i'an, ba'i'aini, ba'i'ina, buyya'an, wa buyya'an, wa bay'atan, ba'i'atan, ba'i'ataini, ba'i'atin, bawa'i'ah, bawa'i'ah, sama. Ba'i'in, ba'i'aini, ba'i'ina, buyya'in, wa buyya'in, wa bay'atin, ba'i'atin, ba'i'ataini, ba'i'atin, bawa'i'ah. Sudah? Isim fa'il cukup? Cukup? Lanjut. Wadaka mabi'un. Wadaka mabi'un. Mabi'un, mabi'ani, mabi'un, mabi'ani, mabi'una, mabi'atun, mabi'atani, mabi'atun, mabayi'u, mabayi'u, mabayi'u. Bisa juga mabayi'u. Jadi bisa dua. Bisa mabayi'u, mabayi'u. Ya. Mabi'an, mabi'aini, mabi'ina, mabi'atan, mabi'ataini, mabi'atin, mabayi'ah, mabayi'ah. Bisa seperti itu. Mabi'in, mabi'aini, mabi'ina, mabi'atin, mabi'ataini, mabi'atin, mabayi'ah, mabayi'ah. Mudah ya? Insyaallah mudah. Sudah sering. Kemudian bi'a, bi'u, bi'i, bi'a, bi'na, bi'anna, bi'ani, bi'unna, bi'inna, bi'ani, bi'nani, bi'an, bi'un, bi'in. La tabi', la tabi'a, la tabi'u, la tabi'i, la tabi'a, la tabi'na, la tabi'anna, la tabi'anni, la tabi'unna, la tabi'inna, la tabi'anni, la tabi'nani, la tabi'an, la tabi'un, la tabi'in, la tabi'nani. Pak Erisman, apa artinya la tabi'nani? La tabi'nani, apa artinya? Sungguh benar-benar jangan, ya kan? Kan itu ada taukidnya kan? Sungguh benar-benar jangan apa? Perempuan berapa? Banyak. Ya, banyak perempuan. Sungguh benar-benar kalian perempuan banyak jangan menjual. Ya kan? Seperti itu. Harus diingat artinya supaya antum tahu. Kalau antum tasrif ngapal tapi nggak tahu artinya kan nggak lucu kan. Harus tahu, harus diingat. Sedangkan antum sudah tahu artinya semuanya. Di fa'ala itu kan antum sudah tahu artinya semuanya. Sudah antum hafal juga artinya kan. Sudah antum pelajari. Makanya tinggal dikias-kiaskan saja. Tinggal dicocokkan saja. Oh ya, kalau ini artinya ini, kalau ini artinya ini. Seperti itu. Kemudian mabi'un, mabi'un, mabi'ani, mabayi'u, mabi'atun, mabi'atani, mabi'atun, mabi'an, mabi'aini, mabayi'a, mabi'atan, mabi'ataini, mabi'atin, mabi'in, mabi'aini, mabayi'a, mabi'atin, mabi'ataini, mabi'atin.
Sekarang miba'un, miba'ani, mabayi'u, miba'atun, miba'atani, miba'atun, miba'an, miba'aini, mabayi'a, miba'atan, miba'ataini, miba'atin, miba'in, miba'aini, mabayi'a, miba'atin, miba'ataini, miba'atin. Pak Iwono, mabayi'a apa artinya? Mabayi'u apa artinya? Mabayi'u alat menjual bentuk laki-laki atau perempuan banyak. Nah, seperti itu. Kalau seumpamanya ada toko gitu kan, banyak nih pertokoan, antum tinggal ngomong saja. Sudah tahu antum kalau ruko-ruko banyak, tempat toko, apa bahasa Arabnya? Oh iya, baik, mabayi. Jadi ruko-ruko itu bahasa Arabnya apa? Mabayi. Coba daripada antum pusing-pusing mikirin apa bahasa Arabnya tuh ruko-ruko, toko-toko itu kan, antum tinggal mabayi. Orang akan paham, orang Arab otomatis dia akan paham. Mereka akan tahu kalau ternyata itu apa? Oh, ternyata toko-toko banyak gitu kan, bukan hanya satu atau dua gitu kan. Tapi kalau seumpamanya cuma satu toko, mibahun gitu kan. Tapi kalau seumpamanya banyak, tinggal antum bilang aja mabayu, orang udah paham seperti itu. Taib, sekarang majhul ba. Kemarin sona majhulnya itu ada yang suna, ada yang sina gitu kan. Cuma yang lebih sering apa? Sina. Kalau ba'a yang lebih sering apa? Bi'a atau bu'a. Nah, bisa bi'a, bisa bu'a. Bisa bi'a, bisa bu'a. Kalau di amthilatut tasrif apa? Apa Pak? Di amthilatut tasrif Pak? Pak Sus, apa yang dipakai di amthilatut tasrif? Ada? Bi'a atau bu'a? Hah? Nggak ada? Oh, nggak ada. Setahu saya bisa bi'a, bisa bu'a. Memang bisa seperti itu. Jadi cuma yang sering Anda dengar bu'a. Bu'a. Jadi bu'a, bu'u, bu'at, bu'ata, bu'na, bu'ta, bu'tuma, bu'tum, bu'ti, bu'tuma, bu'tunna, bu'tu, bu'na. Bisa juga bi'a. Bi'a, bi'u, bi'at, bi'ata, bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Cuma ketika bi'na sulit kita bedakan, kecuali nanti di siyak kalimat. Tapi kalau bu'a jelas. Kita baca bu'na, oh berarti dia majhul. Enggak butuh fa'il. Kemudian yabi'u jadi apa? Yuba'u. Yuba'u, yuba'u, yuba'ani, yuba'una, tuba'u, tuba'ani, yuba'na, tuba'u, tuba'ani, tuba'una, tuba'ina, tuba'ani, tuba'na, uba'u, nuba'u. Mudah ya Bapak-bapak? Insyaallah mudah ya. Baik. Ambil sampel dulu, harus ada sampel. Pak Heri, tafadhol Pak Heri. Ya. Bu'a. Pakai bu'a aja biar enggak. Ya. Bi'na. Ya.
Ya, terus. Abi'u. Ya, Pak Sarozi coba. Bai'an, bai'aini. Bai'aini. Ingat kalau ya. Ya. Mabayi'a. Ya. Nah, Mas Mariono, coba Mas, isim fa'ilnya Mas. Bahwa ba'iun, ba'iani, ba'iuna, buyaun, wa buyaun, wa bay'atun, ba'iatun, ba'iatani, ba'iatun, bawa'iu, ba'i'an, ba'i'aini, ba'i'ina, buya'an, wa buya'an, wa ba'ayatan, Wa baya'atan. Bayi'atan bayi'ataini, bayi'atan bayi'ataini, bayi'atin, bawa'i'u, ya bawa'i'a, bayi'in, bayi'aini, bayi'ina, buya'in, wa buya'in, wa bayi'atin, bayi'atin, bayi'ataini, bayi'atin, bawa'i'a. Nah, Pak Abdul Qadir. Mabi'un, mabi'ani, mabi'una, mabi'atun, mabi'atani, mabi'atun, mabayi'a, mabayi'u, mabi'an, mabi'aini, mabi'ina, mabi'atan, mabi'ataini, mabi'atin, mabayi'u, Mabayi'a. Mabi'in, mabi'aini, mabi'ina, mabi'atin, mabi'ataini, mabi'atin, mabayi'a. Pak Rudi. Bi'a, bi'u, bi'i, bi'a, bi'na, bi'na, bi'anna, bi'ani, bi'unna, bi'inna, bi'ani, bi'nani, bi'un, Bi'an. bi'un, bi'in. Nah, Airisman. Gimana Pak? La tabi'u terus? Ya. Ya. La tabi'ani. Terus? Ya. 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 Nah, barakallahu fiik. Pak Jailani.
Ya, mabiun. Sama-sama yang makhluk sama. Iya. Sama. Ya beda. Cuma bentuknya memang sama, mabiun. Cuma tasrif ke bawahnya beda. Terus? Maba'i'u. Ya. Mabi'atun, mabi'atani, mabi'atun. Maba'i'at. Loh, enggak, sudah. Mabi'atun. Mabi'an, mabi'atuni, maba'i'at. Mabi'atan, mabi'ataini, mabi'atin. Ya. Mabi'in, mabi'aini, maba'i'at. Mabi'atin, mabi'ataini, mabi'atin. Miba'un. Mibaun saya serahkan sama Pak Sus. Hai Pak Sus, mibaun. Mibaatun. Mibaatun. Ya. Mibaan. Ya. Mibaatan. Ya. Nah, Mas Hendra, majulnya. Bu'ata. Bu'na. Nah, terakhir faktor kelas. Nah, baik, insyaallah sampai situ dulu nambahnya 1. Besok kalau ada yang mau setoran habis asar, anak kasih kesempatan dari habis asar mungkin jam 4 kan. Anak biasanya nyampe puncak itu 5:30. Kalau sudah nyampe bukan istirahat, biasanya ustadz-ustadz itu pada datang, jadinya biasa tanda tangan. Jadinya langsung sibuk biasanya. Jadi besok anak kasih kesempatan, tapi tetap Selasa, Rabu, Kamis. Jadi insya Allah tinggal nakis sama lafif. Insya Allah nakis sama lafif anak usahakan selesai sebelum Ramadan, kita sudah selesai ini. Jadi nanti Ramadan kita masuk ke tambahan insya Allah. Ramadan kita sudah masuk ke tambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, seperti itu. Baik, insyaallah kita cukupkan. Ikhwan fillah, ada yang tanyakan? Jadi ini untuk yang dari dua kayak mukanya, mapanya itu semua ada termasuk untuk yang alat. Iya, ya bisa dua. Memang sering kita dengar dua seperti itu dan sah. Maksudnya biasa disorof seperti itu. Tinggal kita milih seperti itu. Tanya kan cukup Pak Rudi? Cukup, insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.